Di sini aja ya. Kita ulangi lagi. Oke. Bisa tenang dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini ya, di hari yang cerah ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama-sama pada kegiatan yaitu babak semifinal Liga Bahasa dan Olimpiade MIPA. Ini adalah kelas 6. Untuk sesi pertama ini yaitu peserta final lomba bercerita di Liga Bahasa kelas 6 SDIT Ulil Albab. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para dewan juri yang hadir hari ini. Insya Allah mereka jauh-jauh datang dari berbagai penjuru negeri. Ada Ustadz Aam ini dari Bandung, alhamdulillah kita mendatangkan dari Bandung. Kemudian ada Ustazah Riza ini dari Medan ya. Kemudian Ustazah Fani dari asli Batam ya. Oke, made in Batam berarti. Nah, beliau ini 3 orang ini adalah dewan juri nanti yang akan menilai 7 peserta yang masuk babak babak final Liga Bahasa. Pada Liga Bahasa ini yang dilombakan adalah lomba bercerita. Silahkan bercerita ini ada 2 kategori yang kalian pilih, boleh cerita fiksi, boleh cerita non fiksi. Oke, sudah siap semuanya peserta? Oke, tadi sudah diundi. Kalau begitu ini aturannya ya, begini. Jadi aturannya bercerita ini tidak dibatasi oleh waktu ya, maksimal 10 menit. Ya, maksimal 10 menit, minimalnya 5 menit. Oke ya, minimal 5 menit, maksimal 10 menit. Oke, sudah siap semuanya? Sudah siap semuanya? Kalau begitu langsung saja kita lanjutkan oleh peserta yang mendapatkan undian pertama. Silakan. Ananda Baby, silakan maju ke depan. Ayo. Baby. Nggak mau ditonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Baby Ramadhani, siswa dari kelas 6A SDIT Ulil Albab Batam. Saya lahir pada tanggal 16 Oktober 2009. Di kesempatan saya kali ini, saya akan menceritakan hasil karangan yang telah saya buat, yang bertema pendidikan dan yang berjudul Ayo Berangkat ke Sekolah. Sebelum saya menceritakan hasil karangan saya meminta kepada teman-teman semuanya diharapkan tenang selama saya menceritakan hasil karangan saya. Terima kasih. Yuk kita mulai ke ceritanya. Ayo berangkat ke sekolah. Mentari telah terbit di ufuk timur, tetapi Faisal masih saja tidak beranjak dari tempat tidurnya.
Burung-burung berkicauan menambah indahnya suasana pagi itu. Mentari semakin meninggi dan terlihat pagi ini sangat cerah. Faisal adalah murid kelas 6 Bina Harapan. Ia tampak malas untuk bangun dan tak mau untuk sekolah lagi. Ibunya lekas membangunkannya karena jam telah menunjukkan pukul 6.15 waktu Indonesia Barat. Ia tampak malas untuk bangun dan tak mau untuk sekolah lagi. Ibunya lekas membangunkannya, tetapi ia masih saja tidak beranjak dari tempat tidurnya. Faisal tidak mau sekolah lagi, Bu, jawab Faisal. Jawaban Faisal membuat bingung ibunya. Ibunya bingung dengan sifat Faisal, padahal ia adalah anak yang rajin dan pandai di sekolah. Kalau Faisal tidak sekolah lagi, besok mau jadi apa, Nak? Apa tidak kasihan sama ibu? Jawab ibunya. Tetapi pendidikan saat ini sudah rusak, Bu. Hanya orang-orang kaya yang mendapatkan pelayanan baik dari sekolah. Sedangkan orang miskin seperti kita hanya saja dianggap bodoh dan nakal. Beasiswa juga hanya diberikan kepada anak-anak yang pandai saja. Lantas di mana tugas pendidikan yang mengubah sikap dan perilaku anak menjadi lebih baik, Bu? Akibat biaya pendidikan yang mahal saat ini, banyak pejabat-pejabat yang korupsi dan melahirkan seorang koruptor baru. Jadi apa gunanya Faisal sekolah lagi, Bu? Bantah Faisal. Jadi Faisal prihatin dengan kondisi pendidikan saat ini. Lalu, apa yang ingin Faisal lakukan untuk mengubahnya? Tanya ibunya. Ya, Faisal ingin mengubah sistem pendidikan di negara ini, Bu, jawab Faisal. Lantas, apa yang ingin Faisal lakukan untuk mewujudkan cita-cita tersebut? Ibu kembali bertanya. Ya dengan sekolah yang pandai, Bu. Ya dengan sekolah yang rajin, Bu, jawab Faisal. Nah, sekarang Faisal sudah paham kan? Sekarang lekas mandi dan berangkat ke sekolah ya. Akhirnya pun Faisal mau berangkat ke sekolah lagi. Ibunya pun lega karena anaknya mau berangkat ke sekolah lagi. Selang beberapa menit kemudian, Faisal pun sudah siap untuk berangkat ke sekolah dan berpamitan kepada ibunya. Selesai. Sebelum saya mengakhiri cerita ini, saya mau terima kasih kepada teman-teman semuanya selama saya berpresentasi sudah tenang. Semoga dengan apa yang sudah saya ceritakan bisa diambil pesan moralnya dan menambah wawasan kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan peserta nomor 2. Silakan peserta nomor 2 maju ke depan, yaitu Ananda Nuno dari kelas 6D. Spiderman. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Rahmansyah dari kelas 6D.
Saya ingin menceritakan imajinasi saya yang terlalu tinggi. Pada suatu hari, ada anak bernama Nuno yang sedang bermain bola. Ia terlihat sangat leluasa menggiring bola dan melewati banyak pemainnya. Pertandingan itu pun menarik banyak perhatian orang. Pak, duduk boleh, Pak? Banyak sekali orang yang menonton pertandingan itu. Di kerumunan tersebut, rupanya ada salah satu pemandu bakat terkenal di Eropa. Ia sangat terpesona melihat Nuno yang bermain bola. Setelah pertandingan, Nuno ditawarkan untuk menjadi pemain Barcelona Liga Divisi 2 Jepang. Nuno pun meminta izin kepada orang tuanya. Orang tuanya mengizinkannya. Nuno pun langsung berlari mendekati pemandu bakat tersebut dan memberi kabar baik, yaitu dibolehkan. Besoknya Nuno dan pemandu bakat tersebut pergi ke Jepang dan mengikuti seleksi tim tersebut. Seminggu setelahnya pengumuman disajikan. Nuno lolos dengan 20 orang lainnya. Tetapi ia masih menjadi pemain cadangan. Di suatu kesempatan, Nuno masuk sebagai starter dengan nomor punggung 43. Di situ ia tampil sangat bagus dan diberi pujian kepada pelatihnya. Ia menjadi starter ke selanjut pertandingan. Ia berhasil membawa tim tersebut naik ke Liga 1 Jepang. Dah. Bingung. Dah. Oke, terima kasih Nuno. Kemarin bagus. Lama ceritanya tapi mantap, luar biasa. Oke, selanjutnya peserta yang ketiga oleh Ananda Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum itunya. Mic-nya nyalain dulu. Halo. Nah, oke, ulangi. Ulang ya, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergi berjalan mencari tomat. Tomat dibeli di pasar pagi. Jual salam serasa semangat.
semangat, terpaksa saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nafisa Adila Sifa, kelas 6B. Saya akan menceritakan dongeng tentang kelinci yang rakus. Pada suatu hari di hutan yang sangat lebat, hiduplah seekor kelinci yang bernama Dora. Dora ini tinggal di hutan sendirian. Dora ini kerjaannya tuh cuma makan, dan tidur yang lama. Pada suatu saat, Dora ketika ingin makan siang, Dora melihat bahwa persediaan makanannya itu telah habis. Dan Dora pun itu tidak ingin mencari bahan makanan untuk dia makan. Namun tiba-tiba ada beberapa kelinci yang mengetok rumahnya. Tok 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 tok. Dora. Dora pun membuka pintunya. Iya, ada apa para kelinci? Dora, kamu mau nggak menyerbu ladang sayuran di tempat petani sana? Oh, boleh, itu adalah ide bagus. Dora dan teman-teman kelincinya tersebut pun akhirnya pergi ke ladang sayuran. Setelah sampai di ladang sayuran tersebut, Dora pun dan teman-temannya itu makan. Dan juga beberapa ada juga yang membawa bahan pangan untuk disimpan di rumah. Pada saat itu, karena Dora itu makannya lambat dan juga mungkin dia menikmati makanan tersebut ya. Jadi dia tidak berpikir untuk membawa pulang makanan tersebut. Lalu ada salah satu kelinci mengingatkan kepada Dora, "Hei Dora, makanlah dengan cepat. Kalau kau tidak makan dengan cepat, pemilik ladang akan menghampiri kita dan melempari kita dengan batu," ucap kata salah satu teman Dora. Dora pun menjawab, "Oh, tidak apa-apa, biarkan aku makan dengan banyak karena aku sangat lapar. Lalu nanti kita akan kembali," ucap kata si Dora. Dora pun menghiraukan kata teman-teman kelinci tersebut. Dan akhirnya Dora pun makan. Dan pada saat itu sang pemilik itu menyadari bahwa ada beberapa hewan yaitu para kelinci tadi itu yang sedang memakan makanan sayuran yang ia tanam. Kemudian salah satu kelinci tersebut mengingatkan kepada Dora dan teman-teman yang lain, "Dora, ayo cepetan. Lihat, pemilik ladang itu akan menghampiri kita. Ayo lari." Karena terburu-buru, akhirnya dia ingin lari pun sangat susah karena badannya yang besar dan juga perutnya yang sangat kenyang. Dan akhirnya Dora pun berlari sekuat tenaga yang dia bisa. Lalu ketika ada perbatasan yaitu pagar di ladang tersebut, teman-teman yang lain pun bisa melewati pagar tersebut dengan melompat yang tinggi. Tetapi Dora tidak bisa karena badannya yang besar dan juga perutnya yang kenyang. Dan Dora pun akhirnya sebisa tenaga untuk bisa melewati pagar tersebut. Setelah itu karena pemilik ladang tersebut itu geram dengan mereka, akhirnya sang pemilik ladang tersebut itu membawa kayu besar dan melemparnya kepada Dora. Dan akhirnya kena di kakinya yaitu dengan tongkat besar tersebut. Dora di sana terjatuh dan juga kakinya yang berdarah. Lalu akhirnya Dora berjalan terpincang-pincang karena kakinya yang luka. Jadi Dora itu jalan terpincang-pincang sampai rumah. Setelah sampai di rumah, Dora pun akhirnya membuka pintu rumah dan juga mengambil obat P3K untuk mengobati luka tersebut. Nah, teman-teman, dari sini kita tidak boleh mencuri ataupun suka ya teman-teman. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ananda Caca peserta lomba bercerita yang ketiga. Selanjutnya peserta yang keempat oleh Ananda
Gizyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi, kali ini saya akan menceritakan cerpen karangan saya yang berjudul Tas Cantik Putri. Putri, si gadis cilik berkepang dua, tampak bersemangat memasuki ruang kelas sambil membawa tas merah lamanya. Novi, teman sebangkunya, juga tidak kalah saing memasuki ruangan kelas sambil memamerkan tas barunya. "Wah, kamu beli tas baru lagi ya, Novi?" tanya Putri, kagum sambil memegang-megang tas barunya Novi. "Iya nih Putri, ibuku membelikanku kemarin," jawab Novi dengan bangga. "Pasti mahal ya tas seperti ini. Kainnya tebal, bergambar boneka lucu, mengkilat lagi." Perhatian anak-anak lain pun juga teralihkan kepada tas barunya Novi. "Kapan ya aku bisa punya tas seperti ini?" ucap Putri penuh harap. Dari awal pelajaran sampai pelajarannya selesai, Putri jadi tidak fokus belajar karena melamuni tas cantiknya Novi. Sepulang sekolah, Putri membantu ibunya menyiapkan makanan di warteg. Dengan semangat, Putri memberanikan diri meminta kepada ibunya untuk dibelikan tas seperti kepunyaan Novi. "Boleh Putri, kamu boleh membeli tas seperti itu, tapi dengan uangmu sendiri," jawab ibu. "Hah, maksud ibu?" tanya Putri keheranan. "Setiap kamu menjadi juara kelas atau membantu ibu di warteg, kamu akan mendapatkan uang saku tambahan dari ibu. Kamu bisa menabung uangnya untuk membeli tas cantik seperti punya Novi," jelas ibu. "Bagaimana? Kamu mau tidak?" sambung ibu. Boleh Bu," jawab Putri bersemangat. Putri akan rajin membantu ibu dan belajar dengan giat, janji Putri. Putri memang benar-benar menepati janjinya untuk rajin belajar, membantu ibu di warteg, serta menjadi juara kelas. Tanpa terasa, tabungan Putri pun bertambah banyak. Pada suatu pagi yang cerah, Putri ditemani oleh ibunya pergi ke toko tas untuk membelanjakan uang tabungannya. Dengan semangat, Putri menghampiri rak tempat tas cantik itu dipajang. Namun saat melihat harganya, Putri sangat terkejut karena harga tas tersebut memanglah sangat mahal. Meskipun uang Putri cukup untuk membelinya, Putri merasa sayang bila uang yang sudah ia kumpulkan dengan susah payah akan habis begitu saja hanya untuk membeli sebuah tas. Putri kemudian mengurungkan niatnya untuk membeli tas cantik itu. Setelah keluar dari toko, Putri pun ditanya oleh ibunya, "Putri, kenapa tidak jadi beli tas itu? Kalau uang Putri tidak cukup, nanti ibu tambahkan, nak," ujar ibu dengan bijaksana. "Putri pakai tas yang lama saja, Bu. Tasnya masih bagus kok. Walau tidak pernah memakai tas yang cantik dan mahal, Putri tetap bisa menjadi juara kelas. Uang ini akan Putri tabung lagi saja," jawab Putri dengan mantap. Ibu pun tersenyum mendengar jawaban anaknya yang sudah bisa berpikir dengan lebih bijak itu. Nah teman-teman, ada yang tahu tidak pesan moral dari cerita tadi? Menurut saya pesan moral dari cerita tadi ada 3. 1. Rajin menabung pangkal kaya. 2. Berbakti kepada orang tua membawa jalan kebaikan. Dan yang terakhir, yang ketiga, semua indah pada waktunya bila kita tekun dan rajin berusaha. Sekian cerita dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih Ananda Gizati peserta yang keempat. Dilanjutkan oleh peserta kelima oleh Ananda siapa? Ririn. Silahkan Ananda Ririn, tetap semangat. Maskernya dibuka aja nak, nggak perlu pakai masker. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nisrina Azahra Bilqis dari kelas 6B. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerpen yang sudah saya karang yang berjudul Sahabat Sejati. Sebut saja namaku Lia. Aku tinggal di sebuah pedesaan di Bengkulu. Aku merupakan anak tunggal. Di sana aku hanya tinggal bersama ayahku. Ibuku telah lama tiada saat melahirkanku. Aku merupakan anak yang berbeda dari anak-anak pada umumnya yang biasanya bermain dengan teman-temannya ataupun bermain dengan mainannya. Tetapi aku lebih suka sendiri tanpa ada keributan dari anak-anak yang lain. Di pagi harinya di desaku kedatangan rombongan dari kota Bogor. Mereka menggunakan bus kota, tetapi bus yang digunakan berwarna kelabu. Di situ aku melihat banyak sekali orang menggunakan baju pengaman dan senjata yang lengkap. Setelah aku cermati lebih dalam, aku melihat seorang anak kecil yang keluar dari kendaraan yang berbeda. Ia terlihat seperti kebingungan. Lalu ia melihatku dan langsung menghampiriku. Ia berkata, "Halo, namaku Andi." Aku terdiam sejenak saat ia memanggilku. "Oh ya, nama kamu siapa?" kata Andi. Aku pun langsung menjawab, "Oh, namaku Lia." Dan aku bertanya lagi kepadanya, "Oh ya, kamu anak dari rombongan itu ya?" "Oh iya," kata Andi. Setelah beberapa menit kami berbincang, Andi mengajakku bermain. "Oh ya Lia, di sini tempat yang bagus untuk bermain di mana?" kata Andi. "Di situ. Di sana ada lapangan yang luas, cukup untuk kita bermain." Mendengar hal itu, Andi langsung menarik tanganku dan menuju lapangan tersebut. Sesampai di sana, Andi bilang, "Oh ya Lia, di sini permainan seru apa yang bisa kita mainkan?" kata Andi. Bagaimana kalau kita main petak umpet?" kataku. "Oh, ide bagus," kata Andi. "Lia, kamu yang jaga ya," kata Andi. Aku pun langsung menghitung dari 1 hingga 10. Andi bersembunyi dan aku mencarinya. Sekitar 1 menit aku mencari, akhirnya aku menemukan Andi. Dia berada di semak-semak. "Bah," kataku. Andi langsung terjatuh. Aku membantunya berdiri. "Ah Lia, kamu membuatku terkejut," kata Andi. Setelah lebih seharian penuh kami bermain, akhirnya sudah mulai menjelang sore. Ayahku memanggilku untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah di musola. Kami berdua langsung menuju lapangan tersebut. Lampu-lampu mulai dinyalakan dan obor-obor juga mulai dinyalakan oleh penduduk-penduduk sekitar. Aku bertanya lagi kepada Andi. "Oh ya Andi, sebenarnya kamu di sini ngapain?" kataku. Kata Andi, "Kata ayahku sih mau patroli, mumpung masih ada libur sekolah nih," kata Andi sampai tertawa pelan. "Oh," kataku. Setelah 4 hari Andi berada di desaku dan pada hari itu juga rombongan itu akan meninggalkan desa. Saat aku asyik bermain dengan Andi, tiba-tiba ayahnya memanggil. "Andi, nak, insya Allah hari ini kita akan kembali ke Bogor. Kamu siap-siap ya," kata ayahnya. Mendengar hal itu, Andi menjadi sedih. Aku pun mendengar itu juga ikut sedih. Saat di pertengah hari,
rombongan di situ sudah mulai bersiap-siap untuk kembali ke Bogor. Sebelum Andi masuk ke dalam mobil, Andi berpesan kepadaku, "Dia, kamu jangan sedih ya. Mungkin suatu saat nanti pasti kita akan berjumpa lagi. Kita kan sahabat sejati," kata Andi. Aku pun terdiam dan tidak mengatakan sepatah pun kata untuknya. Aku hanya tersenyum melihat ia menaiki kendaraan yang dibawa oleh ayahnya. Perlahan demi perlahan kendaraan itu mulai menjauh dan sudah hampir tidak terdengar lagi suara mobil. Dan di situ aku mulai melambaikan tanganku untuk Andi. Perlahan demi perlahan air mataku jatuh ke tanah melihat ia pergi meninggalkan desa. Sekian cerita cerpen yang saya buat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ananda Ririn. Ceritanya berakhir dengan sedih sekali ya. Insya Allah sahabat dunia akhirat. Selanjutnya penampilan yang keenam. Peserta bernama Ananda Tipen. Luar biasa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tevin Adam Sehab, kelas 6D, sekolahnya pasti udah tahu lah ya. Saya akan menceritakan tentang sebuah sejarah singkat yang tidak pernah diunggah oleh para warga Amerika Serikat sana. Yaitu penemuan lampu lalu lintas yang sudah kita tahu. Tahukah kamu siapa penemu lampu lalu lintas pertama? Setulah kan nggak tahu. Sejarah singkatnya adalah yang bernama adalah Gareth Augustus Morgan, seorang warga Amerika Serikat yang berkulit hitam yang peduli dengan orang lain. Penemuan sejarah ini penemuan sejarah ini ditemukan pada tahun 1923 oleh Morgan. Morgan sendiri membuat lampu lalu lintas itu karena ia peduli kepada orang lain, dan dia juga terinspirasi karena banyaknya kecelakaan pada waktu itu yang disebabkan oleh kereta kuda dan mobil. Lampu lalu lintas ini rangkaiannya berbeda dengan rangkaian seri. Rangkaian seri disusun sebaris, tapi rangkaian ini yang dinamakan paralel adalah rangkaian yang disusun tidak sebaris, tapi dipisah-pisah. Rangkaian ini tersambung oleh satu energi listrik ya, sebuah rangkaian listrik. Makanya apabila ada satu komponen atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi sebagaimana tanpa sama sekali terganggu oleh apapun. Makanya Morgan menciptakan ini untuk semua dunia yang sekarang digunakan juga di Indonesia. Bayangkan saja jika tidak ada lampu lalu lintas di dunia ini, maka akan banyaknya angka kecelakaan yang menambah di dunia ini.
Sungguh beruntung kita punya seorang sejarah yang menemukan lampu lalu lintas ini. Jika tidak ada lampu lalu lintas, mungkin kita sudah tidak ada juga di sini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ananda Tebin dengan ceritanya, yaitu sejarah ya, sejarah lampu lalu lintas. Baik, selanjutnya peserta terakhir siapakah? Peserta terakhir yaitu Ananda siapa? Dita. Oke, semangat Dita untuk bercerita. Sungguh enak jadi burung balam, bisa terbang tinggi, setinggi alam. Sungguh enak jadi orang Islam, bila bertemu mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andita Irunisa, finalis dari kelas 6A. Yang saya hormati Dewan Juri sekalian, yang saya hormati seluruh guru SDIT Ulil Albab, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Izinkan saya pada kesempatan kali ini bercerita yang berjudul Ketua Kelas. Mika adalah seorang murid kelas 6 SD. Ia bersekolah di SDIT Taruna Al-Quran. Mika juga mempunyai seorang teman yang bernama Karina. Mika dan Karina selain bersahabat, mereka juga merupakan seorang ketua dan wakil kelas. Karina sebagai wakil kelas dan Mika sebagai ketua kelas. Karina mempunyai seorang kembaran yang bernama Kirana. Dahulu Mika, Karina, dan Kirana merupakan sahabat, tetapi semenjak kelas 4 SD mereka bermusuhan karena ketika itu Mika, Karina adalah menjadi ketua dan wakil kelas. Tetapi Kirana juga ingin menjadi ketua kelas. Jadi semenjak itu Kirana sering sekali menjahili Mika dan Karina. Pada suatu saat ketika selesai pelajaran olahraga, Mika diminta oleh Pak Guru untuk membereskan dan mengembalikan bola-bola ke dalam gudang sekolah. Saat itu Mika dibantu oleh sahabatnya Karina. Saat itu juga Kirana mulai berulah. Dia menjatuhkan keranjang yang berisi bola-bola. Tetapi saat Karina hendak mengomeli Kirana, Mika menghentikannya dan melanjutkan membereskan semuanya. Pada suatu saat, Mika diminta oleh Bu Guru untuk membereskan buku-buku dan mengembalikannya ke perpustakaan. Ketika dalam perjalanan, Mika membawa setumpuk buku ke perpustakaan. Ketika itu Kirana juga mulai berulah. Kirana mulai berulah dengan menjatuhkan setumpuk buku itu. Hingga pada suatu saat Mika sedang sakit, sehingga dipilihlah ketua kelas penggantinya.
Yang terpilih menjadi ketua kelas penggantinya yaitu Kirana. Dia sangat senang sekali hingga pada keesokannya adalah hari pertama Kirana menjadi ketua kelas. Singkat cerita, Mika diminta bu guru untuk membawakan setumpuk buku ke ruang guru. Dia berjalan. Setibanya hampir masuk ke ruang guru, Mika tertabrak oleh adik kelas yang sedang main lari-larian. Mika sempat kesal, tapi dia berpikir bahwa Mika juga merasakan hal yang sama, dan itu adalah ulahnya. Hari-hari berikutnya, Kirana merasakan apa yang dialami Mika. Hingga pada suatu saat, Mika dan Karina kembali sembuh. Dan Kirana akhirnya meminta maaf kepada Mika karena apa yang dia telah berbuat selama ini. Sekian dari saya. Bila ada salah mohon dimaafkan. Bila ada sumur kita, bila ada umur panjang kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Ananda Dita, peserta terakhir dari kegiatan lomba bercerita. Udah selesai ya kan? Sudah tampil semuanya? Oke, nanti tinggal menunggu hasil daripada penilaian Dewan Juri. Jadi pengumumannya bukan hari ini ya. Pengumumannya nanti insya Allah besok. Oke, terima kasih kepada para Dewan Juri yang telah membantu kami untuk memberikan penilaian pada lomba final Liga Bahasa ini. Dan tentunya Dewan Juri masih tetap stay di tempat ya untuk melanjutkan penilaian lomba Liga Matematik dulu ini ya. Oke, terima kasih para peserta, boleh untuk meninggalkan tempat. Kemudian ini matematik ya, peserta Liga Matematik silakan berada di kursi dulu. Finalis foto dulu, finalis. Mau finalis Liga ini yang 7 orang. TPN di ini TPN. Ya, kita sesi foto dulu sebentar.